Kampung KB. Filosofi dan pemaknaan Kampung KB. Dibentuknya Kampung KB karena ada masalah KB di kampung. Kampung KB dari masalah KB di kampung. Terkisah tahun 1972 di Kampung Genereh, Desa Genereh, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang. Para peserta KB kesulitan untuk mencari pil KB ulang karena musim hujan dan akses ke klinik KB sulit dijangkau. Sehingga terjadi pinjam-meminjam pil antar akseptor. Legenda ini pernah dibuat sosiodrama dan ditampilkan secara nasional pada saat pencanangan Bakti TNI Manunggal KB Kesehatan tingkat nasional di Pendopo Baru Kabupaten Sumedang pada tanggal 4 Mei 2011. Pada saat pengambilan pil bersama-sama ke klinik KB, tercetus ide untuk penyediaan pil di kampung untuk pil ulang. Ide ini dicetuskan oleh Ujang Sunaria, pil KB Buah 2 yang sekarang memasuki masa pensiun. Dibentuklah kelompok akseptor atau kumpulan orang-orang peserta KB. Jadi kelompok akseptor adalah organisasi akseptor. Pengembangannya tidak hanya satu Kampung Genereh, tetapi meliputi beberapa kampung tetangga yang memiliki kebutuhan akan pil ulang. Perkembangan Kampung KB dari masa ke masa. Kampung KB dalam perjalanan historisnya telah mengalami beberapa perkembangan. Selain di Sumedang pada tahun 1973, kebutuhan KB bukan hanya di satu kampung saja, tetapi di satu desa memerlukan pil ulang. Masih tahun 1973, pos KB desa disusun secara terstruktur dan sistematis di Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, yaitu dengan organisasi tingkat RW atau kampung disebut sub pos KB desa atau kelompok akseptor. Tingkat desa disebut pos KB desa. Dalam perkembangannya, Kampung KB dan pos KB desa terkenal dari mulai lokal, regional, nasional hingga internasional. Kunjungan tamu dari berbagai negara datang ke Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu untuk mempelajari tata kehidupan masyarakat dengan berdasar pada kebutuhan, kemudian saling tolong-menolong, terjadilah sabil lulungan atau seia sekata senasib sepenanggungan. Secara nasional, nama pos KB menjadi PPKBD. Pemberian pil ulang harus di puskesmas oleh tenaga medis, serta dihilangkannya R1 sub pos KB sebagai administrasi pembinaan akseptor, maka keberadaan Kampung KB semakin melemah. Tahun 2009, seorang Nyonya Margaret sebagai Ketua Forum Pos KB Kota Sukabumi sekaligus sebagai pos KB desa di desanya berpikiran menghubungkan KB dengan sampah. Apabila KB berhasil, maka sampah akan berkurang. Selain itu, Ibu Margaret menghubungkan KB dengan pariwisata, bahwa kampung KB yang bersih, indah, dan keluarganya terpelihara akan mengundang kunjungan ke daerah tersebut. Dari situlah Ibu Margaret membentuk kampung KB di titik yang banyak sampah dan dekat dengan tempat pariwisata di kota Sukabumi. Dengan harapan apabila setiap kampung telah menjadi kampung KB, akan terbentuk desa KB, kemudian menjadi kecamatan KB, dan kota Sukabumi menjadi kota KB. Ide dari Ibu Margaret tersebut mengingatkan BKKBN Jawa Barat pada masa adanya rintisan pembuatan Kampung KB. Atas dasar hal itu, BKKBN Jawa Barat tahun 2010 memprogramkan Gumelar. Tahun 2010, BKKBN Jawa Barat mentargetkan terbentuknya 624 Kampung KB, yaitu di 624 kecamatan, dengan satu kecamatan, satu Kampung KB. Tahun 2011, pemerintah dalam hal ini Kemendagri melombakan program-program inovasi tentang pemberdayaan masyarakat. Hasil kejuaraan dimenangkan oleh Kampung KB secara nasional serta mendapat penghargaan Inovasi Award. Hal yang paling menonjol saat itu, ada 3 program unggulan di Kampung KB Banjar, yaitu program Maghrib Mengaji, terbentuknya Lumbung Kampung, dan Palantir atau Kelapa Sebulan Sebutir. Kampung KB diadopsi dan difasilitasi pemerintah. Berkat kesemangatan teman-teman baik di Jawa Barat maupun di pusat Kampung KB diperkenalkan kepada RI1 dan direspon dengan baik sehingga menjadi program pemerintah. Namun Kampung KB yang masa kini berbanding terbalik dengan Kampung KB tempo dulu. Antara lain,
Adapun beberapa hal yang harus diperbaiki dalam kampung KB adalah usaha-usaha untuk memantapkan kampung KB ke depan. Bagi kampung KB yang langsung pencanangan dan pembentukan pengurus, harap diulang lagi tentang pemilihan lokasi yang benar serta sosialisasi yang menyentuh seluruh keluarga di kampung itu. Bagi para penyuluh dan pengelola dalam sosialisasi kampung KB, hindari kata-kata program pemerintah, karena hal itu akan menjadikan lemahnya semangat dan lunturnya rasa tanggung jawab. Kampung KB hakikatnya meningkatkan kepedulian, rasa memiliki, dan tanggung jawab masyarakat terhadap kampungnya sendiri. Tanyakan kembali kepada masyarakat fungsi kampung terhadap masyarakat, yaitu kampung sebagai tempat pemukiman, kampung sebagai tempat hidup bersama, serta kehormatan bagi yang menempatinya. Kampung KB sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Sesuai dengan kehendak pemerintah bahwa salah satu tujuan kampung KB adalah untuk mengentaskan kemiskinan, karenanya dipilih daerah yang termiskin. Tugas utama para Pokja adalah memantau, membina setiap keluarga dalam pelaksanaan 8 fungsi keluarga yang paling baik adalah pembinaan melalui kunjungan rumah. Dalam kampanye Kampung KB, jangan terlalu menonjolkan kegiatan KB-nya karena seolah-olah Kampung KB milik BKKBN sehingga orang tidak merasa berkepentingan. Usahakan pada tiap keluarga mempunyai buku atau catatan tentang perkembangan pelaksanaan 8 fungsi di keluarganya yang selalu ditulis oleh dia, oleh keluarga itu setiap ada peningkatan dalam hidupnya.